Hey, good morning leaders. Hari ini kita bicara tentang SDM, tentang tim, tentang manajemen manusia. Pertanyaan yang paling sering saya terima akhir-akhir ini di perusahaan corporate ya, bukan perusahaan startup atau menengah, corporate selalu menanyakan, "Coach, saya sudah punya anak buah banyak, tapi kok semakin banyak anak buah, semakin capai saya kerjanya, semakin lelah saya, semakin banyak waktu saya terbuang untuk ngurusin SDM." Dulu ketika saya masih perusahaannya menengah, sedang-sedang, belum besar, perusahaan saya masih imut gitu ya, anak buah saya cuma sedikit, kerjaan saya lebih santai, lebih tenang, lebih enak. Jadi apakah betul SDM itu aset? Kenapa kok malah menjadi beban rasanya? Karena semakin banyak, semakin repot. Nah, hari ini saya akan mengulas sedikit. Di mana salahnya? Oke, teori mengatakan, teori ya, Anda kalau sebagai pemimpin Anda harus menguasai satu, bagaimana cara mendelegasikan tim ya. Dua, bagaimana mengkomunikasikan. Tiga, membuat budaya kerja sehingga timnya bisa bekerja dengan harmonis, efisien, efektif. Ya. Empat, membuat aturan main, SOP, dan seterusnya. Nah, itu teorinya, which is true dan betul. Saya pun ajarin seperti itu. Tapi, kenyataannya nggak seperti itu. Teori ini hanya berlaku kalau Anda pada sikon yang tepat. Situasi kondisi yang tepat. Nah, ada 4 situasi kondisi yang paling umum yang saya sering temui di dunia corporate, di dunia perusahaan menengah ke atas yang saya perlu sharingkan. Kenapa 4 ini penting ya? Jadi 4 ini terdiri dari 2 kombinasi, 2 kali 2 jadi 4. Apa kombinasi? Apa yang pertama? 2 syarat pertama. Pertama adalah Anda merekrut anak buah karena memang Anda tidak bisa. Yang pertama contohnya adalah kalau saya nggak bisa melakukan namanya motion grafis. Ya, misalkan kemampuan teknik seperti itu, maka saya merekrut orang yang memang mampu dan memang spesialis berprofesi sebagai motion grafis atau membuat film, video dan segala macam. Ya, jadi yang pertama itu. Kedua, saya merekrut orang karena saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu sehingga mau nggak mau saya harus menambah tenaga kerja untuk membantu saya melakukan pekerjaan yang saya tidak bisa handle sendiri. Oke, jadi ada 2 kemungkinan, ada 2 hal fitur yang paling dasar. Nah, sekarang kita lihat kombinasinya. Kombinasi pertama, kita bernama sikon pertama. Sikon pertama mengatakan bahwa Anda merekrut anak buah di mana Anda punya waktu dan bisa melakukan pekerjaan yang Anda minta anak buah Anda melakukan. Punya waktu dan bisa. Ini adalah sumber masalah paling besar. Apa yang terjadi ketika Anda punya waktu dan bisa melakukan? Kalau kita tanya, "Bos, Anda punya waktu nggak?" Oh, nggak punya. Tapi ketika anak buahnya keliru, Anda ngurusin, berarti punya waktu dong. Ya, jadi Anda bilang Anda punya waktu, enggak punya waktu, tapi kenyataannya Anda punya waktu dan mau ngurusin karena Anda pandai, Anda lihai di situ. Di sini problemnya. Nah, pada saat ini yang terjadi, maka perusahaan Anda ini sebetulnya punya anak buah, tapi komandonya dan yang mikir, yang kerja tetap Anda. Mereka hanya dijadikan sebagai tanda kutip pembantu. Nah, solusinya bagaimana coach? Kalau anak buah saya kebanyakan adalah ketika saya rekrut dalam posisi saya sebetulnya mampu melakukannya, bahkan lebih baik dari mereka, dan saya sebetulnya kalau diadakan waktu ya bisa. Nah, artinya kita mesti membuat goal lebih tinggi sehingga Anda tidak bisa ngurusin lagi hal yang sepele seperti itu, atau lebih tidak sepele, atau lebih tidak penting dibandingkan goal yang berikutnya. Bisa ngerti ya? Jadi solusinya adalah Anda mesti buat goal lebih besar sehingga Anda tidak lagi kepikiran atau tidak bisa lagi mikirin karena waktu Anda sudah keambil tersita untuk sesuatu yang lebih sulit, lebih besar, lebih challenging. Itu yang pertama, kombinasi pertama. Kombinasi kedua adalah Anda bisa tapi tidak punya waktu. Ini juga bahaya sebetulnya ya, karena Anda bisa dan tidak punya waktu, maka Anda kejebak ke arah mentoring dan memberikan tutorial atau jadi coach buat anak buah Anda. Karena Anda bisa kan, misalkan Anda mampu di dunia teks, Anda memang pengalamannya di teks cukup lama, kemudian Anda merekrut orang anak buah untuk membantu Anda di teks. So, apa yang terjadi adalah bukan atasan ke bawahan, tapi yang terjadi adalah mentor ke mentee, guru ke murid. Anda akan sibuk ngajarin dia, Anda mengerjakan tugasnya, bukan mengerjakan, memeriksa tugas kerjaannya dia, mengkoreksi dia karena Anda merasa mampu. Dan ini sangat-sangat kacau banget. Ini kenapa saya bilang, kalau Anda merekrut kondisi seperti ini, sikon yang kedua ini, di mana Anda mampu, tidak punya waktu sebetulnya, tapi Anda mampu, maka carilah anak buah yang lebih pintar dari Anda. Carilah anak buah yang lebih pintar dari Anda. Oke, terus masuk kombinasi yang ketiga, di mana Anda tidak bisa tapi punya waktu. Nah, ini sebetulnya jarang terjadi. Tapi ini kategori lumayan aman ya, karena Anda tidak bisa dan Anda punya waktu ya. Jadi kok biasanya Anda tidak ngurusin sesuatu yang tidak bisa. Biasanya orang kalau nggak bisa, mereka nggak terlalu minat untuk belajar. Ya, maka anak buahnya direkrut untuk lebih pandai dari Anda mengerjakan tugas yang
seharusnya. Ini relatif aman ya. Hanya kadang-kadang kalau orang iseng nih ya, bos-bos kadang-kadang merasa anak buahku kalau pinter nanti aku tergantung dia, jadi bahaya dong. Ya udah, saya punya waktu kok, aku tak ikut belajar. Nah, akhirnya Anda yang jadi ngabisin waktu untuk belajar sesuatu yang tidak krusial, tidak leverage di perusahaan Anda. Oke? Dan kombinasi yang keempat adalah kombinasi yang paling keren buat saya, yaitu Anda tidak bisa dan tidak punya waktu. Disinilah waktu Anda belajar jadi pemimpin. Nggak bisa kok, ya nggak bisa ngajarin. Nah memang saya nggak punya waktu, berarti saya nggak bisa belajar dan nggak bisa ngurusin. Maka saya harus belajar mendelegasikan, mengkomunikasikan, membentuk budaya kerja, membentuk SOP. Itu yang saya bilang. Teorinya tadi yang di awal tadi hanya efektif kalau Anda masuk ke kategori tidak bisa dan tidak mampu. Di mana 3 kondisi awalnya itu tidak sempurna sebetulnya. Nah, seperti yang saya katakan, di masing-masing sikon 1, 2, 3 ada obatnya masing-masing, ada caranya. Jadi Anda mesti paham bagaimana cara memposisikan diri sebagai pemimpin. Guys, that's it vlog saya pagi ini. Semoga ini berguna. Ingat, ada 4 sikon dan tugas Anda adalah memastikan bahwa setiap sikon itu Anda paham anak buah Anda masuk kategori yang sikon yang mana. Semakin banyak anak buah Anda yang sikonnya membuat Anda masuk ke sikon nomor 4, berarti perusahaan Anda semakin ditantang dan Anda sebagai pemimpin akan grow dan berkembang. Hope this is useful. Thank you for watching. See you tomorrow. Bye-bye.